pasien yang menderita batu saluran kencing ini dia sudah tidak was-was lagi, Tidak perlu harus was-was ya. harus pembedahan dan lain sebagainya. Betul. Saat ini tentunya tidak perlu takut kalau ada batu, karena cara menyelesaikannya pun sangat simpel, sangat sederhana, sehingga bersama yang saya hormati, kita nggak usah takut. Karena apa toh batu itu risikonya? Nah, kita bicara risiko ya. Alat kelamin, saluran kencing, kandung kencing, kemudian ke saluran ginjal. Nanti yang di ginjal nanti batunya langsung kita pecahin aja. Kita pecahin pakai laser, pakai ultrasonik, banyak sekali cara. Setelah itu selesai ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Bontong 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Pemirsa, perbanyak bersyukur atas nikmat Ramadan dengan meningkatkan kualitas diri hari ini dan setelah Ramadan. Bersama Reca Bontong, mari kita jadikan Ramadan cermin tauladan. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja dan juga kota-kota sekitarnya. Dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Bontong melalui streaming di www.recabontongfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Apa kabar pemirsa siang hari ini di hari Selasa 18 April 2023? Bersama Ica Dara dalam Bincang Siang sampai nanti jam 12 siang pemirsa. Dan untuk hari Selasa ini spesial, kita akan bersama-sama membahas tentang urologi seperti biasa pemirsa. Nah, kalau pemirsa nih mendengarkan atau mendengar kata atau kalimat batu saluran kencing, ini pasti udah menjadi salah satu hal yang familiar ya untuk kalangan masyarakat pemirsa. Karena mungkin ada juga beberapa kerabat pemirsa yang pernah mengalami batu saluran kencing tersebut. Tapi pemirsa penasaran gak sih bagaimana penanganannya, bagaimana terapinya? Apakah ketika seseorang mengalami batu saluran kencing ini harus mendapatkan tindakan operasi atau pembedahan? Nah, untuk menjawab penasaran kita semua pemirsa, hari ini kita akan berbincang bersama dengan Dr. HR Danarto, SPB SPUK dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Baik, pemirsa sudah hadir di studio Reca Bontong nih Dr. Danarto. Siang hari ini sudah bersama kita dalam Bincang Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Dr. Danarto? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mbak Ica? Sehat, Dr. Danarto sehat ya? Alhamdulillah. Baik dokter, siang hari ini kita akan bahas tentang terapi pada batu saluran kencing masa kini. Nah ini kemarin sempat bingung juga, emang ada terapi masa kini berarti yang terbaru ya dok ya? Betul, ya. Tapi apa sih dok yang disebut terapi batu saluran kencing masa kini ini seperti apa sih dok? Baik, terima kasih. Sahabat yang saya hormati, saya akan sedikit menyinggung sebetulnya batu itu apa toh, batu saluran kencing itu. Batu saluran kencing itu adalah batu yang dimana letaknya dari ginjal sampai salurannya ya, sampai uretra. Nah tentunya batu saluran kencing ini laki-laki dan perempuan yang kebanyakan laki-laki, dan itu menyebabkan rasa nyeri. Nah, kalau itu batu itu berada di ginjal, maka tidak akan ada gejala apa-apa. Namun
Yang perlu kita perhatikan adalah batu ini kok bisa terbentuk. Nah, itu sebetulnya. Nah, batu itu terbentuk macam-macam ya, karena memang satu tubuh itu sebetulnya memiliki zat anti batu atau inhibitor ya. Itu 2, glukosaminoglukan dan sitrat itu ada di tubuh kita. Ketika 2 zat itu ada, maka tidak sulit sekali timbul batu. Jadi dia akan dilawan terus ya. Jadi tetap menjadi satu kristal-kristal aja. Nah, kristal-kristal itu apa sebetulnya? Itu kristal yang ada di tubuh kita ya, ada kalsium ya, ada urat dan sebagainya ya, jadi oksalat. Nah, ini yang seringkali kalau itu ngumpul jadi satu, maka akan menyebabkan bersatu jadi batu sebetulnya gitu. Tapi kalau itu tidak, ya dia akan keluar seperti biasa. Jadi partikel-partikel itu akan keluar melalui urin biasa. Nah, filsafat yang saya hormati, tentunya yang perlu kita perhatikan, andai kata itu zat-zat itu masuk di tubuh kita, akan tetapi timbul kristal-kristal itu, apakah itu akan jadi batu semuanya? Tidak. Tentunya kalau itu tidak ada gangguan anatomi dari saluran itu, jadi keluar lancar saja, maka dia akan keluar sendirinya. Akan tetapi apabila itu ada gangguan anatominya, maka dia akan nempel, lama-lama akan berlapis-lapis akan menjadi gede gitu. Nah, kenapa kok bisa nempel? Ya itu tadi, ada mungkin Anda tidak gerak, ya, Anda kurang minum, ya minumnya tidak banyak, maka akan kental sehingga itu mengkristal akan menempel. Atau ada bekas luka di situ. Kalau di situ ada bekas luka, maka dia akan mudah nempel di situ, kemudian organisasi terus akan makin gede. Nah, itu maka ada satu pepatah yang bagaimana kalau tidak terjadi gitu. Nah, gitu. Para ahli di dunia ini memikirkan apa saja sih yang menyebabkan itu dan bagaimana kita mengeliminasi. Dulu tahun 80-an, termasuk saya dulu ahli bedah ya, itu gak ada cara lain. Kalau ada batu pasti kita buka, kemudian kita ambil batunya gitu. Akan tetapi ini cedera ini kalau kita mengembalikan tidak baik, maka lukanya akan tidak baik. Lah akan menyebabkan cedera, lah di situ akan terjadi nides lagi. Nides timbul batu lagi. Nah, maka mulai tahun 90 ke sini para pakar berpikir, nggak usah dibuka. Ada cara yang lain apa? Nah, maka ada timbul alat-alat yang baru. Nah, karena alat-alat yang baru ini perlu investasi, perlu teknologi, maka berkembangnya agak lambat ya. Jadi agak lambat 90 sampai sekarang perkembangannya agak lambat, tapi sudah mulai sempurna. Nah, itu apa saja sih yang gitu? Nah, dulu kita pasti dibuka lah, dan itu kadang-kadang baru dikasih tahu besok di bedah ya, gitu sudah pasti panik kan, pasien akan terasa panik ya, takut dulu ya, jadi itu secara psikologis terganggu. Nah, maka mulai 2000 ke sini alat-alat itu sudah ada, jadi baik itu yang non-invasif artinya pakai luka kecil gitu. Kemudian minimal invasif itu pakai teropong yang tidak ada lukanya, jadi ngikuti dari lubang saluran kencing terus ngikuti nanti sampai ginjal. Nah, kemudian ada yang betul-betul tidak invasif atau non-invasif, itu SWL, gelombang kejut. Nah, maka sekarang tidak ada yang perlu takut kalau terjadi batu, supaya pengobatannya tidak seperti dulu lagi, harus dibelah, harus mondok di rumah sakit berhari-hari. Karena kan dulu kan harus dibuka, kan masih harus dijahit. Kemudian supaya nggak bocor dipasang serang namanya drain. Nanti kalau sudah nggak bocor dan dilepas, ini perlu waktu lama, kira-kira seminggu sampai 10 hari. Tetapi sekarang dengan alat-alat yang minimal invasif atau non invasif atau yang
sama sekali tidak ada alat yang masuk tubuh itu, maka perawatan akan pendek, biaya juga tidak terlalu tinggi karena perawatan tidak banyak, injeksi tidak perlu banyak. Nah, ini maka saat ini tentunya tidak perlu takut kalau ada batu, karena cara menyelesaikannya pun sangat simpel, sangat sederhana, sehingga bersama yang saya hormati, kita nggak usah takut. Karena apa toh batu itu risikonya? Nah, kita bicara risiko ya. Risiko batu itu akan terjadi infeksi, ya. Akan terjadi infeksi, fungsi ginjalnya nanti akan rusak, ya. Lebih jauh kalau itu terjadi metaflasi, ya, sel-selnya berubah, maka akan jadi tumor. Itu yang ditakutkan. Maka kalau itu ada sekecil apapun, maka harus segera dihilangkan. Nah, seringkali yang di ginjal itu nggak terasa, Mbak Ica. Jadi seringkali itu terasanya tahunya kalau check up. Nah, kalau jenat check up, loh kok ada batunya, baru tahu. Nah, makanya sebaiknya jangan sampai tahu-tahu gagal ginjal, tahu-tahu ada tumor, jangan sampai gitu. Maka sesering-sering itu diperiksakan, sangat sederhana. Mungkin dengan USG aja bisa mengetahui. USG itu namanya ultrasonografi, ya. Ultrasonografi itu pakai gelombang suara, jadi nggak sakit, cuma ditempelkan di kulit gitu, nanti bisa menembus sampai ginjalnya, bisa lihat ginjalnya. Begitu, Mbak Ica. Terima kasih. Jadi itu adalah batu saluran kencing. Ini ternyata udah ada 3 tahap ya, Dok, ya. Cara penyelesaian tentang batu saluran kencing ini di tahun 80-an, 90-an hingga yang paling baru ini ada yang invasif, minimal invasif dan non-invasif. Wah, luar biasa. Jadi udah banyak pilihan ya, Dok, ya. Sudah banyak pilihan. Jadi pasien yang menderita batu saluran kencing ini dia sudah tidak was-was lagi, tidak perlu was-was, ya. Harus pembedahan dan lain sebagainya. Betul, ya. Tapi ini, Dok, perbedaannya tadi kan sudah dijelaskan yang terapi masa kini dan juga terapi zaman dulu. Nah, tapi prosedurnya ini gimana, Dok? Sama nggak sih, Dok? Baik, jadi kalau yang zaman dulu saya juga melakukan, karena dulu saya juga masih ahli bedah. Itu ya dibuka, disayat, di kulit, kalau di ginjal ya. Nanti sampai ototnya dibuka, kemudian ginjalnya itu salurannya kita buka, kemudian batunya kita keluarkan. Setelah itu kita jahit kembali. Nah, tentunya kan kadang-kadang masih bocor, masih kita passing drain supaya nanti kalau bocor bisa dikeluarin, ya. Kemudian kita jahit seperti biasa. Nah, ini luka ini akan kembali baik itu kira-kira sampai 1 bulan. Nah, tentunya tidak nunggu 1 bulan. Nanti kalau 1 minggu keadaan sudah tenang, maka pasiennya biasanya dipulangkan. Ya, sudah nggak ada drain. Nah, itu yang dulu, ya kita lakukan yang dulu. Maka yang sekarang sangat beda. Yang sekarang kalau misalnya itu yang minimal invasif itu mungkin pakai luka aja 1 cm gitu, kita masukkan teropong terus sampai ginjalnya, nanti batunya kita pecahi dari luar. Pakai alat untuk memecah itu, nanti batunya kita keluarkan. Setelah itu batunya bersih, ya sudah selesai. Nah, gitu caranya. Itu yang minimal invasif. Ya, yang non invasif itu ada lagi, nanti melalui saluran kencing, ya, melalui alat kelamin, saluran kencing, kandung kencing, kemudian ke saluran ginjal. Nanti yang di ginjal nanti batunya langsung kita pecahin aja. Kita pecahin pakai laser, pakai ultrasonik, banyak sekali cara. Setelah itu selesai, ya sudah jadi partikel kecil-kecil gitu, dia akan keluar sendiri. Bersama urin, ya. Betul. Itu nanti dibius nggak sih tetepan, Dok? Nah, kalau yang minimal invasif maupun non invasif pakai bius. Tapi yang non invasif sama sekali, yang dari luar nggak dibius. Tidak dibius, tidak persiapan apa-apa, ya sudah dikerjakan kira-kira 45 menit itu udah selesai. Tapi ada ini nggak sih, Dok, ukuran batu? Betul. Dari batu saluran kencing ini tadi kan ada yang alat itu bisa dipakai apa gitu, ya. Betul. Jadi begini, Mbak Ica. Jadi nanti kita bisa menilai. Jadi nanti itu imaging misalnya pakai CT scan atau pakai ronsen. Itu kira-kira kita bisa mengukur kekerasan batu, itu kita bisa mengukur. Kalau itu kira-kira batunya keras sekali, ya
Mungkin dengan yang non invasif agak sulit ya. Pakai yang minimal invasif. Ya, pakai yang minimal invasif, nanti kita pakai butuh laser untuk menghancurkan karena ini batunya keras gitu. Tapi kalau itu batunya kecil, ya kira-kira kecil itu berapa ya? Kurang dari 2 cm gitu ya. 2 cm. Kalau cm kira-kira batunya lunak, ya sudah kita pakai yang non invasif. Jadi pakai gelombang kejut, nanti kita hancurin, partikelnya kecil jadi 1 mili gitu, dia akan keluar. Melalui pipis gitu. Gitu, tapi kalau maksimalnya tuh berapa senti tuh batunya, Dok? Saya pernah ngecekkan ya, karena ini ibu seorang dokter ahli anestesi ya kan, dia tahu, waduh ini ibu saya sudah tua, mau dibius gitu, nggak mau dok, boleh nggak pakai alat itu ya. Itu batunya kira-kira 3 cm waktu itu, 3 cm lebih. Ya saya bilang mungkin tidak sekali, mungkin 2 kali. Terus beliau mengatakan ya sudah nggak apa-apa dok, daripada dilukain, daripada dibius ya sudah. Nah, ternyata kita kerjakan 2 kali habis. Oh, jadi dipecah dulu ya dok? Pecah dulu gitu ya, nanti 60 menit berhenti. Nanti biasanya 3 hari atau seminggu nanti kita evaluasi. Oh kalau masih sisa nanti kita kerjakan lagi sampai habis gitu. Oh, itu pakai yang SWL? Ya, yang SWL. Oh gitu. Jadi bisa beberapa tahap ya dok? Bisa, ya? bisa. Tanpa sayatan sama sekali. Sampai sayatan sama Padahal sekali. itu 3 cm tadi iya, ya, dok, masih ya? bisa ya. Wow, itu udah gede ya dok ya? Gede ya, betul. Oke. Oke, tapi kalau selama terapi nih dok ya, ada nggak sih obat yang digunakan sebagai pencegahan dari batu saluran kencing ini dok? Pertanyaannya bagus. Ya, jadi kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu betul. Itu pertanyaan bagus. Jadi para persawan yang saya hormati, tentunya kalau penjenengan kontrol ya, memeriksa diri secara rutin, nanti kan ketemu batu kecil ya, kira-kira 2 mili gitu ya. Itu tinggal gampang aja, minum aja yang banyak ya, 2 sampai 2,5 liter supaya nanti urinnya banyak kan. Setelah itu nanti dikasih namanya medical expulsion, yaitu pakai obat apa namanya alpha blocker, nanti supaya salurannya itu buka gitu. Maka dia akan jalan, akan turun. Biasanya kayak gitu, karena kurang dari 5 mili keluar. Oh gitu. Bisa keluar. Jadi kalau kurang dari 5 mili itu mudah keluar ya dok keluar. Ya. Pakai obat-obatan ini tapi dalam pengawasan dokter. Betul. Oke, baik. Jadi itu pemirsa ya, terkait dengan terapi masa kini untuk batu saluran kencing yang sudah kita bahas bersama Dokter Danarto. Nah, apa sih dok yang wajib orang pahami tentang terapi masa kini di batu saluran kencing ini dok? Betul, terima kasih pertanyaannya bagus-bagus. Wah ini baca banyak ini. Jadi begini persawan, jadi yang perlu kita perhatikan ya, jadi kalau Anda menyumpai di tubuhnya ada batu, konsultasilah ke dokter urologi, konsultasi. Agar nanti ada satu pemilihan terapi. Memang tidak semua rumah sakit punya alat, Mbak Ica. Jadi nanti kan bisa mengkonsulkan yang di mana ada alat. Nanti akan memberikan solusi. Oh, di sana ada alat gini. Ada begini caranya. Nah, apa saja itu, misalnya orang punya komplikasi ya, katakanlah sakit jantung gitu ya. Atau DM berat, ya itu makanya ya udahlah pakai yang non invasif aja. Nah, nanti setelah datang ke kami, nanti kami assessment lagi, kita lihat lagi. Oh mungkin dikerjakan. Nah kalau mungkin dikerjakan ya udah langsung kita kerjakan, nggak perlu mondok. Oh gitu. Ya 45 menit, 60 selesai pulang. Gitu caranya. Oh gitu. Jadi ini mudah banget ya sangat dok mudah, ya. Sangat mudah. Jadi kalau ya. ada pasien yang ternyata dia mengalami batu saluran kencing, dia udah nggak perlu, harus ada pembedahan dan lain sebagainya. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut karena sudah ada
berbagai Teknik, teknik teknik dan juga operasi, pilihan terapi. Yang penting Betul. konsultasi dulu Betul. ke dokter Betul. gitu. Apalagi dokter urologi yang tahu betul nih tentang batu saluran kencing. Betul. Baik, terima kasih Dokter Danarto, dan kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini, Dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bincang Siang.